Oke cuy, konten hari ini tentang bagaimana membersihkan kerak mesin atau kerak yang berada dalam mesin biar menjadi bersih kembali cuy. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung boleh dibantu untuk subscribe-nya teman-teman, like, komen, dan jangan lupa di-share teman-teman. Oke, di sini untuk melakukan pembersihan saya menggunakan bensin yang dicampur dengan cleaner ya cuy. Di sini saya tuangkan kembali thinner yang kemarin sudah saya pakai, yang sudah tercampur. Ini masih bisa digunakan cuy. Kenapa saya menggunakan thinner? Dikarenakan lebih hemat dan lebih efisien saja cuy. Ini kita akan coba pertama kali menggunakan thinner yang dicampur bensin. Mungkin teman-teman bisa lihat langsung dengan campuran ini saja untuk membersihkan kerak-kerak yang menempel lebih susah ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat udah berapa kali tidak bisa. Nah ini kita menggunakan thinner langsung dipisahkan wadahnya teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat sendiri, lebih efektif menggunakan thinner daripada bensin ya teman-teman. Kalau untuk bensin sendiri itu untuk kerak-kerak dia tidak hilang teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan thinner yang telah bercampur dengan bensin, kemudian nanti kita bersihkan kembali menggunakan thinner tanpa campuran, kemudian kita bisa bilas langsung teman-teman. Kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya untuk rumah kopling kita coba kembali. Untuk teman-teman yang merasa kesulitan pada saat membersihkan mesin, terdapat banyak kerak yang menempel dan tidak bisa hilang menggunakan bensin biasa, teman-teman bisa mencoba menggunakan thinner ya teman-teman. Kalau biasanya kalau mau cepat bisa menggunakan karburator cleaner atau injektor cleaner. Akan tetapi ya untuk budget karburator cleaner atau injektor cleaner itu sendiri lumayan mahal teman-teman. Kisaran di 25.000 sampai 35.000 per 500 milinya kalau nggak salah. Jadi setengah liternya itu kurang lebih segitu. Nah di sini saya menggunakan thinner ND yang bergambar ular kobra ya teman-teman, warna merah. Di situ sudah cukup untuk mengangkat kerak-kerak yang ada di dalam mesin teman-teman. Kenapa tidak menggunakan thinner yang lebih mahal? Bisa saja, tapi sekali lagi kita menekan biaya teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa lihat pada video, pada awal pembersihan kita menggunakan bensin yang telah tercampur dengan thinner. Akan tetapi untuk kotoran itu sendiri sangat susah terangkat teman-teman, tidak kembali ke warna aslinya. Jadi pada saat penggunaan thinner itu sendiri dikuas, kotoran langsung hilang teman-teman. Ini kita bisa lihat langsung hasilnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk pencucian pertama itu masih terlihat kotor teman-teman. Pada saat thinner dia langsung terangkat. Di sini pembersihan kita lakukan sampai ke sela-sela ya teman-teman. Oke, untuk informasi ini adalah motor yang rusak dikarenakan penggunaan oli palsu teman-teman. Jadi untuk teman-teman untuk pemakaian oli sendiri, kalau memang sayang dengan budget, diusahakan jangan membeli oli yang palsu teman-teman. Ini adalah Honda Supra X 125
tahun 2023 teman-teman, yang bulan 2 nanti itu genap 1 tahun teman-teman. Jadi kondisi terakhir motor ini, suara kasar, rantai klep kena, karet-karet bantalannya kena semua, stang seher kena, seher pun kena ini teman-teman. Jadi turun mesin full teman-teman. Untuk di video ini saya hanya menampilkan cara pembersihan untuk kerak-kerak itu sendiri. Nah, ini untuk rumah kopling sendiri, teman-teman bisa lihat sendiri betapa kotornya dan tidak mau hilang menggunakan bensin biasa teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat pada saat penggunaan thinner, bagian tapak depan dari rumah kopling ini langsung bersih teman-teman. Tapi untuk penggunaan yang lebih efisien, jangan hanya menggunakan thinner saja. Jadi beberapa kali kita kuas menggunakan thinner, kemudian kita bilas lagi menggunakan bensin yang dicampur dengan thinner agar lebih irit teman-teman ya. Oke, untuk teman-teman yang baru melihat video ini atau men-skip video ini tadi, boleh dibantu subscribe-nya teman-teman, di like, di komen. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kita bisa berbagi teman-teman, berbagi ilmu. Siapa tahu ada yang lebih cepat lagi dalam melakukan pembersihan. Kita bisa sharing-sharing di komentar teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mencoba di bagian plat besi ya teman-teman. Tadi kita melakukan di bagian aluminium. Nah, ini kita lakukan di bagian besi teman-teman, di bagian tutup dari kampas ganda teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, kotoran yang nempel di besi itu hampir sama susahnya untuk dihilangkan walaupun telah menggunakan bensin campur. Tapi dengan menggunakan thinner, teman-teman bisa lihat sendiri kotoran atau yang meresap di bagian pori-pori dari bahan itu sendiri langsung hilang teman-teman. Jadi penggunaan thinner ini menurut saya lumayan membantu teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin tidak terbiasa dengan cairan cat, saya sarankan menggunakan sarung tangan terlebih dahulu ya teman-teman, sarung tangan karet dan sebagainya, karena untuk penggunaan thinner sendiri, untuk orang yang tidak biasa menggunakan cairan tersebut, mungkin kulit bagian telapak tangan dan bagian atas itu akan terasa sedikit panas teman-teman. Kalau melukai itu ya saya rasa enggak, tapi terasa panas. Jadi untuk mengurangi cedera teman-teman, saya sarankan menggunakan sarung tangan teman-teman agar lebih aman. Oke, untuk kelemahannya sendiri ya teman-teman. Untuk kelemahan sendiri menggunakan thinner, yaitu thinner itu lebih tajam daripada bensin. Sifatnya itu melunakkan. Jadi untuk karet-karet yang terdapat di sepeda motor tersebut, diusahakan kalau memang ingin dicuci menggunakan thinner, jangan terlalu lama, dikarenakan sil-sil pada sepeda motor itu terbuat dari karet teman-teman. Bila kita cuci menggunakan thinner dan dicampur juga bensin, kemungkinan besar
Sil-sil tersebut akan mengeras atau bisa jadi akan lebih lunak teman-teman. Kemungkinan malah terjadi bocor pada bagian-bagian seperti seal engkol, seal gear kalau buat motor bebek, atau seal-seal operan dan lain-lain. Jadi diusahakan setelah melakukan pencucian, teman-teman sebaiknya mengganti seal-seal dengan karet seal yang baru agar sepeda motor yang sedang diperbaiki tidak terjadi kebocoran ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita lanjut ke video. Setelah kita cuci kembali menggunakan bensin campur, di sini saya menggunakan thinner lagi ya teman-teman, untuk melakukan pembersihan di bagian sela-sela. Saya sarankan menggunakan kuas, dikarenakan di sini menggunakan thinner ya teman-teman. Cari kuas yang jangan terbuat dari plastik di bagian bulunya. Jadi serabutnya itu jangan terbuat dari plastik. Terus cari kuas yang tidak terlapisi cat teman-teman. Dikarenakan sifat thinner ini bisa merontokkan cat, jadi nanti kalau kita menggunakan kuas yang berlapis cat, maksudnya nanti cat di bagian kuas tersebut akan rontok teman-teman, dan akan mengganggu tangan kita sendiri. Dan kenapa saya tadi menyarankan menggunakan kuas yang tidak terbuat dari plastik di bagian bulunya, dikarenakan plastik tadi pada saat terkena dengan bensin dan thinner, maka kuas tersebut akan mengeras teman-teman. Seperti contoh kuas yang kecil ini yang saya pegang, dia menjadi lebih keras dan sedikit agak menumpuk ya teman-teman. Nah, untuk kuas yang lebih besar itu saya kurang tahu bahannya apa, tapi memang untuk ketahanan menggunakan bensin dan thinner, kuas yang besar ini sangat tahan teman-teman, sangat cepat melakukan pembersihan, sangat awet. Jadi kita tidak perlu melakukan pembelian terus-menerus teman-teman untuk kuas. Oke, selanjutnya ini sudah di bagian buat narik kopling ya teman-teman. Ini untuk yang kecil-kecil juga kita lakukan pembersihan. Nah, di sini kita lakukan pembersihan sampai ke part yang paling kecil. Oke, saya akan melakukan pembersihan dan melanjutkan sampai ke part yang paling kecil teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih penasaran, boleh dilihat sampai habis videonya untuk melakukan pembersihan. Saya akan lanjutkan pembersihan terlebih dahulu ya teman-teman.
Oke cuy, nah ini adalah hasil dari pembersihan yang kita lakukan pada bagian tadi ya teman-teman. Untuk keseluruhan seperti inilah hasil dari part-part yang telah kotor tadi. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. See you.